Kita kaji kajian yang baru lagi untuk kita, selingan daripada kitab Safinatun Najah, juga selingan daripada kitab Hidayatus Sibyan ya. Kita akan kaji Al-Mahfuzat. Al-Mahfuzat itu artinya sesuatu yang dihafalkan, yang dijaga, yang dihafalkan. Isinya adalah pedoman-pedoman hidup, nasihat, juga wejangan-wejangan untuk kita semua agar hidup kita ini semakin terarah, tidak terombang-ambing. Apalagi orang-orang yang sedang meniti untuk mencari dan mendapatkan posko-posko yang indah, insya Allah. Baik, mari kita kaji saja. Kita mulai kajian kita dengan baca Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wasalafus salih min ahli sunnah wal jamaah wa ala man wa qutbuz zaman wa ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setengah jam kita kajian, setengah jam lagi kita tanya jawab, dan terserah sejam 2 jam mau makan sate insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mahfuzat kita adalah man jadda wajada. Hafalkan tulisannya, perhatikan tulisannya, jangan sampai salah. Ini kadang-kadang kita pengen make kalimat-kalimat bertuliskan Arab, tapi tulisannya salah. Nah, ini jangan sampai. Man utawi sapane wong iku jada sungguh-sungguh sopeman wajada, maka bakal nemu sopeman. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka berhasillah dia. Jadi di samping kita sudah ada niat, kita sudah ada azam, ada keinginan, langkah berikutnya adalah sungguh-sungguh. Jadi percuma ngomong A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Mau ke sana, mau kemari, mau ke depan, ke belakang, ke timur, ke barat, selatan, utara, hanya ngomong doang, tapi tidak bersungguh-sungguh. Pencariannya kosong, omong kosong itu. Jadi cuman bisa omong-omong doang. Ini hati-hati yang dari Hargelis nih. Jadi jangan cuman omong-omong. Kalau mau pengen sukses harus bersungguh-sungguh. Kalau sudah dapat pencariannya, eksekusi dong. Nah ini jangan sampai cuman ngomong-ngomong aja. Nih kita pengen umroh, kita pengen haji, kita pengen ibadah yang benar, kita pengen subuhan aktif. Cuman ngomong saja, tapi diajak subuhan nggak pernah berangkat. Alasannya 1.300 alasan. Nah ini, jadi usahakan apa-apa yang telah kita istiqomahkan, mari kita bangun bersama. Semogalah menjadi amalan yang memberikan beratnya timbangan kita besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka berhasillah dia. Yang kedua, man sobaro dhofiro. Dhofaro boleh, dhofiro boleh. Manutai sapa nawanku sobaro sabar sopaman, dhofaro maka bakal merkoleh sopaman. Barang siapa yang bersabar maka dapatlah dia. Arti sabar di sini bukan berarti kendor, bukan. Yuk subuhan yuk, lah kita mas sabar aja lah. Bukan. Mas Dindi sudah siap buka posko? Enggak, kita mas sabar aja. Nah, ini bukan sabar yang dimaksud di sini, bukan. Man sobaro dhofiro ini maksudnya adalah ketika kita sudah melangkah, ketika kita sudah masuk dalam satu tujuan, ketika kita sudah pengen mengerjakan sesuatu dan di sana berbagai macam rintangan, berbagai macam halangan ada, nah kita harus sabar terus biar dapat berhasil. Adalah misalnya hujan, adalah
kesibukan keluarga, ayo di-manage sebagus mungkin agar aktivitas kita, rutinitas kita terus bisa istiqomah. Itu namanya bersabar. Sabar dalam menghadapi ujian, begitu. Yang ketiga, man yazra yahsud. Man utawi sapa nawengku yazra nandur sapa man, yahsud maka bakal manen sapa man. Ini sudah kaidah hidup kita nih. Sudah pasti banget. Man yazra, barang siapa yang menanam, yahsud maka dia akan memanen. Ini biasanya kaidah hidup begini. Kita menanam kebaikan, insya Allah yang kita panen kebaikan. Kita menanam kejelekan, kita yang akan panen kejelekan. Makanya jangan bosan-bosan, yang penting kita nanam kebaikan. Toh kalau seandainya tidak dibalas di dunia, nanti akan ada balasan di akhirat. Jangan sampai tujuan kita hanya dunia, apalagi tujuannya cuma orang. Ada orang beramal tujuannya orang. Ini konyol banget ini. Sudah dikatakan oleh para imam bahwasanya ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau kita mencari ridhonya manusia, itu tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Gak ada. Kita satu kampung senang sama kita semua, gak ada. Kita satu komunitas senang, setuju semua sama kita, gak bakal ada begitu. Itu sudah kaidah hidup. Nah, terus langkahnya bagaimana? Yang penting kita terus tebar kebaikan, tanam kebaikan, pasti nanti kita akan memanen kebaikan itu. Insya Allah. Makanya ada satu tingkatan lebih tinggi derajatnya orang-orang yang menjadi pelopor kebaikan. Allah kasih pahala ketika dia mengerjakan kebaikan dan dapat limpahan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Makanya kayak Pak Dokter ini selalu ngajak teman-temannya. Alhamdulillah dari langkahnya ini beberapa teman pada ikutan. Ini di samping beliau dapat pahala dari mengikuti kegiatan itu, juga mendapatkan limpahan pahala lagi atas dasar mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Katakanlah ada orang ngajak kebaikan, dianya nggak melakukan nih, tetap dapat pahalanya gitu. Cuman ini disindir sama Allah Subhanahu wa taala. Masa kayak calo gitu kan. Ayo naik, dianya nggak naik. Nah, ini lucu banget. Dia nggak pernah nyampe tujuan. Kenapa? Karena dia hanya menaikkan orang, orangnya nyampe, dianya enggak. Nah, ini. Tapi tetap dia dapat bayaran. Kenapa? Dia menjadi calo kebaikan. Nah, kita ini kita mengajak, kita pun ambil tindakan kita. Insya Allah. Satu lagi. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. As-sabru utawi kang aran kesabaran, yu'inu iku bakal nulungi opo sifat sabar mau ala kulli amalin ing atase saben-saben pekerjaan. Kesabaran itu menolong pada setiap pekerjaan. Jadi pekerjaan ini akan indah kalau dibarengi dengan kesabaran. Cuman tadi tolong jangan disalahpahami, jangan disalahartikan sabar itu bukan kendor, bukan. Naik sepeda pelan-pelan banget. Ayo kebut, waktunya sudah mau, enggak sabar aja. Itu bukan sabar itu. Itu namanya kendor, bukan sabar. Sabar itu semangat, sabar, gigih, sabar. Itu. Jadi sabar ini bisa menolong pada setiap pekerjaan. Orang mau bikin kue dengan kesabaran supaya berhasil. Orang bikin usaha juga penuh kesabaran, ada rintangan, ada godaan, ada hambatan, macam-macam. Ini juga perlu adanya kesabaran dan khususnya untuk kita-kita. Terkhusus untuk kita-kita jamaah Biker Subuhan Indramayu dan Cirebon ini, sabar dalam rangka Biker Subuhan ini juga menentukan langkah kita. Pasti itu sudah pasti, harus ada kesabaran.
apalagi jaraknya jauh, apalagi ada hambatan, apalagi ada rintangan, apalagi mendadak istri rewel, apalagi ada kerjaan rumah yang harus dikerjakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini perlu adanya kesabaran, dan sabar itulah nanti melahirkan kita ambil tindakan yang sebaik mungkin bagaimana kira-kira di manage yang terbaik insya Allah. Mungkin itu saja untuk kajiannya. Silakan setengah jam kita tanya jawab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tad, perihal yang berkaitan perihal Idul Adha nih yang bentar lagi mau kita rayakan. Ada saya dengar itu kalau orang yang berkurban 10 hari pertama itu, misalnya saya berkurban gitu kan, sapi apa, kambing atau apa gitu. Sapi gak apa-apa, sapi. Ya sapi. Sapi aja. Nah terus katanya 10 hari itu nggak boleh motong kuku, motong rambut. Itu apa benar gitu tadi? Ya, baik, mengenai motong rambut dan kuku ya. Jadi betul bagi orang yang mau berkurban itu ada kesunahan ya. Bukan wajib, bukan. Paham ya istilah sunnah? Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi alangkah baiknya dilakukan. Itu sunnah. Lawannya sunnah apa? Makruh. Makruh adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan dapat pahala. Dilakukan tidak berdosa. Hanya sebaiknya ditinggalkan. Dah. Ada kesunahan dalam hadis Nabi Muhammad SAW di mana disunahkan bagi orang yang mau berkurban di 10 hari. Di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, kalau dia sudah ada azam untuk berkurban, maka disunahkan untuk tidak potong rambut dulu, tidak potong kuku dulu sampai selesainya hewan korbannya disembelih. Jadi hewan-hewan yang mau disembelihnya ini nanti ketika sudah disembelih, nah itu baru kesunahannya sudah hilang. Berarti boleh potong rambut atau potong kuku silahkan. Tapi ada tapinya. Kesunahan ini tetap bila mana memang diartikan ataupun dibutuhkan untuk motong kuku lebih baik, seumpama kukunya sudah panjang-panjang banget nih, buat sholat sulit, buat wudhu sulit, sudahlah, lebih bagus dipotong saja kukunya. Rambutnya sudah panjang banget, ini kalau nanti nunggu disembelih, malah nanti kalau buat sholat Idul Adha malah kurang bagus, sudahlah dipotong saja. Nah itu. Tapi kalau umumnya anjuran itu ada, dan sunnah hukumnya tidak wajib. Sebagaimana kurban juga sunnah. Jadi ada pendapat imam yang mengatakan wajib, ada. Tapi yang kita ikuti adalah pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, atau sunnah yang betul-betul dianjurkan mendekati wajib. Makanya hadis kurban ini kita ambil 2. Satu, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa orangnya yang punya kelebihan rizki tapi dia tidak mau berkurban, sedangkan kurban itu hanya terjadi di bulan ini saja, itu pun cuma 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau menyembelih hewan di luar daripada hari-hari itu, maka menjadi sodakoh biasa. Nah itu, dia punya kelebihan rezeki tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat ibadahku, kata Kanjeng Nabi. Itu kan sindiran. Artinya apa? Kita pengennya dekat masjid, kita pengen makmurin masjid, kita pengen ke Baitullah umroh, kita pengen haji. Kan masjid sana tuh. Tujuannya masjid ke sana tuh. Nah,
tapi kok tidak mau berkurban padahal punya rezeki yang lapang. Ini seakan-akan ente percuma saja deket-deket musola, deket-deket masjid, deket-deket tempat ibadah, tapi hati ente tidak mau berkorban. Ada lagi satu hadis tentang kurban ini. Man kana lahu sa'atun falam yudhi. Barang siapa orangnya yang punya kelebihan rizki di bulan haji ini tapi dia tidak mau berkorban, falyamut, maka silakan dia mati, milih saja. Insya'a Yahudian wa insya'a Nasronian. Ini ngeri banget ini. Silakan dia mati, mau pilih jadi orang Yahudi atau mau jadi orang Nasrani. Ini kan betul-betul kecaman buat kita-kita yang punya kelebihan rezeki. Ayo kita dianjurkan betul-betul untuk mengikuti ibadah kurban. Toh kurban ini adalah ibadah yang hanya setahun sekali. Itu. Jadi tadi ada kesunahan memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menanyakan ini nih. Terkadang saya mencoba mengajak seseorang atau mengajak teman gitu. Ya sedikit-sedikit tentang mengajak kebaikan gitu. Terkadang setelah mengajak, nah kita kan berusaha untuk menerapkan ya yang kita bisa mencontohkan tuh. Luar biasa godaannya tuh ini banget tuh. Nah, apakah memang mungkin si syaitannya juga lebih ini lagi atau gimana Pak Ustadz? Godaannya tuh luar biasa tuh Pak Ustadz. Maksudnya untuk saya bisa istiqomah juga apa yang saya ajak gitu. Jadi kalau kita sedang katakanlah melakukan kebaikan, terus kita juga mengajak-ajak orang lain untuk melakukan kebaikan, kadang-kadang yang ada kita sendiri punya banyak cobaan, kita juga banyak sekali godaannya. Kadang-kadang kita sendiri malah hampir-hampir tidak melaksanakannya ataupun malah kendor, begitu. Ya. Jadi memang begini. Tadi saya berkisah di masjid. Setan ini tidak akan pernah ridho dengan adanya ketertundukan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bakal ridho. Dicari sebisa mungkin lepas dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita sudah baik, namanya kita ini adalah orang baik. Orang baik. Tapi kalau kita sudah mengajak kebaikan, namanya kita pelopor kebaikan. Tingkatannya lebih tinggi lagi tuh. Kita bukan cuman orang yang baik, yang sudah mengerjakan kebaikan, tapi kita malah mengajak-ngajak orang lain berbuat baik. Oh pantes. Godaannya nambah dahsyat, tantangannya nambah berat. Kenapa? Setannya yang kemarin hanya menggoda satu, ini orang sudah berani ngajak-ngajak kebaikan. Berarti harus ada komplotan setan juga yang siap untuk menghadang, siap untuk membuyarkan orang-orang yang mengajak untuk kebaikan. Makanya di dalam hidup kita ini tidak ada orang yang selamat dari makrullah, tidak ada orang yang bisa selamat dari tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya orang-orang yang betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, seorang wali pun bisa dicabut kewaliannya. Orang yang soleh sekalipun bisa diangkat kesolehannya, dia menjadi orang yang tidak soleh. Itu sudah banyak kisah seperti itu. Jangan dikira orang soleh pasti nanti soleh. Enggak begitu. Makanya kenapa kita terus minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim sama Allah. Kenapa kita bidik 17 kali minimal sehari semalam, kita kuatkan iman kita, kita minta tolong agar kita selalu diberikan petunjuk sama Allah. Karena tadi belum tentu sekarang kita dapat, besoknya kita masih dapat. Nggak ada jaminan. Iman itu bukan soal keturunan, bukan. Nggak ada. Bapaknya Islam, anaknya pasti Islam. Nggak mesti begitu. Secara hukumnya iya. Kalau memang anaknya orang tuanya Islam, dia nanti Muslim dari sisi keturunan. Ya ada.
tapi jaminan keimanannya nggak ada. Makanya banyak terjadi anak kiai jadi pastor, malah anak pastor jadi kiai. Ada seperti itu. Anak nabi menjadi musuh Allah, malah yang diasuh sama musuh Allah menjadi pembela Allah. Coba lihat. Namanya Musa. Sama Musa, ada dua Musa. Satu Musa diasuh sama Fir'aun, musuh Allah. Satu Musa diasuh sama Jibril. Satu Musa yang diasuh sama Fir'aun malah menjadi nabi dan rasul, malah akhirnya menumbangkan Fir'aun. Satu Musa yang diasuh Jibril malah menjadi musuhnya Nabi Musa yang menjadi nabi tadi. Malah menjadi musuh Allah. Ini kan pelajaran besar buat kita. Jadi apalagi kita orang-orang yang top-top seperti itu saja belum ada jaminan. Satu lagi saya tambahkan. Ada satu kisah menarik dalam perjalanan spiritual Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sudah masyhur di kalangan kita. Ini wali besar, kutub, rajanya wali, sultanul aulia, sultannya para wali-wali sedunia di zamannya. Itu waktu beliau sedang khalwat, lagi puncak-puncaknya, beliau khalwat selama 25 tahun di hutan Baghdad. Coba barangkali ada yang sudah spiritualnya sudah seperti itu, barangkali Mas Anas barangkali nih. Meniru Sunan Kalijaga di pinggir Sungai Lelea misalnya, rel kereta misalnya, jaga aja. Nah ini. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 25 tahun. La ya'rifun nas wa la ya'rifun nas. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani la ya'rifun nas wa la ya'rifuhun nas. Tidak pernah bertemu manusia dan tidak pernah dijumpai manusia. Berarti beliau sendirian saja di dalam hutan selama 25 tahun. Ajib. Ini biasanya perjalanan wali begitu. Beliau pengen mendekatkan diri sama Allah, jangan terganggu tuh, sampai uzlah begitu. Mengasingkan diri dari keramaian manusia. Nah, biasanya kalau sudah sampai di makom yang suruh untuk menebar kebaikan, beliau muncul di permukaan menebar kebaikan. Nah, ini biasanya ada bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya ketengahkan begini. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani sedang munajat, lagi khusyuknya munajat selama 25 tahun, mau keluar, mau selesai, itu datang sebuah cahaya menghadap Syekh Abdul Qadir Jilani. Cahaya itu uluk salam. Assalamualaikum ya Abdul Qadir. Ini begitu muncul, uluk salam dulu, coba. Siapa yang gak ngerti kalau uluk salam adalah hal yang baik? Begitu uluk salam, Syekh Abdul Qadir Jilani mendengarkan. Ya Abdul Qadir, laqad abahtu lakal muharramat. Hai Abdul Qadir, sekarang engkau sudah dalam makom yang sangat tinggi. Saat ini saya halalkan untuk Anda sesuatu yang tadinya haram. Laqad abahtu lakal muharramat. Sungguh telah saya halalkan apa-apa yang haram bagi manusia, bagi engkau sudah halal. Coba. Dahsyatnya cahaya ini. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani begitu mendengar kalimat itu, beliau ngambil sandal bakyaknya, itu dilempar itu cahaya. Begitu dilempar itu cahaya, cahayanya hilang, berubah menjadi asap. Ketika menjadi asap itu kelihatan setan. Akhirnya setan curhat sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Abdul Qadir, bima najauta minni? Dengan apa engkau bisa selamat dari aku? Padahal aku sudah menggoda ratusan orang yang seperti Anda ini. Yang sudah dalam posisi makom yang sudah tinggi. Dan mereka tergoda. Kenapa engkau bisa selamat? Ketika begitu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bi'ilmi, saya bisa selamat gara-gara dengan ilmu saya.
Jadi ilmu itu penyelamat. Di saat banyak macam-macam, ilmu nanti yang menjadi filter. Bi ilmi, dengan ilmu saya, ketika saya mendengar engkau, laqad abahtu lakal muharramat, sungguh telah saya halalkan bagimu sesuatu yang haram, pada saat itulah saya mengetahui bahwa Anda bukanlah Allah. Tadinya saya ini ngaku Allah. Inni ana rabbuk. Syekh Abdul Qadir Jilani, saya adalah Tuhanmu. Tadinya ngaku Tuhan. Tapi begitu laqad abahtu lakal muharramat, saya tahu Anda bukan Tuhan. Kenapa? Allah tidak akan merubah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan yang haram akan haram, yang halal akan halal. Kenapa kok sampai yang haram dihalalkan gara-gara sudah makom seperti itu? Nggak ada. Ini gara-gara ilmunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Artinya apa? Kita ini sekarang sudah baik, selalu berdoa, munajat, minta terus, semoga terus diberikan kebaikan. Langkah kita dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kita tutup dengan doa kaful majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.